Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Saibul Jannah serta sahabat dari Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah, sehingga pada kesempatan ini masih bisa bergabung bersama untuk thalabul ilmi, mengkaji Kitabul Jami, bagian dari kitab Bulughul Maram, karangan Ibnu Hajar Asqalani, yang insya Allah pada kesempatan kali ini masih melanjutkan bab pada pertemuan pertama, yaitu bab mengenai hak sesama muslim bersama Ustadzuna Abdullah Abu Hasan Hafizahullah yang telah bergabung di tengah-tengah kita. Selanjutnya mari kita simak bersama kajian dari Ustadz, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dalam menjalankan ukhuwah Islamiyah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang tiada henti-hentinya memberikan kepada kita karunia serta rahmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat di saat ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan memiliki waktu luang, yang semoga nikmat-nikmat ini menambah dekat dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia mengikuti sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam Kitabul Jami. Kita masih ada di hadis yang pertama, di bab yang pertama terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis ke nomor 2162 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, apa saja ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu maka penuhi undangannya.
Wa idzas tansahaka fansahlah. Jika engkau diminta nasihat, maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fasambithu. Jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka bertasbihlah, ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fadbahu. Jika dia meninggal, maka iringi jenazahnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 2 poin. Yang pertama yaitu tentang hak jika bertemu dengan seseorang muslim maka berilah salam, dan yang kedua jika diundang maka penuhilah. Untuk mereview kembali apa yang kita bahas, maka perlu kita mengulang kembali sedikit apa yang kita bahas sambil kita tambahkan faedah yang lain. Yang pertama, hak muslim atas muslim yang lain. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengan seorang muslim, maka berilah salam kepadanya. Ini adalah hak yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepadanya. Nah, ini termasuk juga dalil, ya, di antara dalil yang menguatkan kita agar kita memberi salam ketika bertemu dengan saudara kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86. Wa idza hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan suatu salam, maka balas penghormatan itu dengan lebih baik, ya, atau minimal yang sepadan dengannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam adalah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan salam ini menjadi sesuatu hal yang khusus, yaitu saling mendoakan di antara kaum muslimin. Sehingga kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, anna baina yadayi sa'ah taslimal khassah. Nanti, ya, pada hari kiamat, ya, orang-orang itu termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah orang itu memberikan salam hanya kepada orang yang khusus saja. Ini menandakan bahwasanya salam ini semakin hari semakin ke belakang, semakin mendekati hari kiamat, semakin dijauh, ya, semakin terlupakan dari sebagian kita kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salam ini menjadi sebab salah satu pembesar atau salah satu tokohnya orang Yahudi masuk Islam. Salah satunya sebab dia masuk Islam adalah karena keluhuran dari kalimat salam tersebut. Pembesar Yahudi tersebut, ya, putra seorang pendetanya Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, yang kemudian beliau masuk Islam dengan keislaman yang baik. Ya, beliau ketika pertama kali menjadi sahabat Nabi SAW masuk Islam, ya, ketika melihat Nabi SAW di kota Madinah, kemudian melihat bagaimana perilaku, akhlak, muamalah Nabi SAW, kemudian dia meriwayatkan apa sih yang Nabi ajarkan, sehingga kemudian dia menjadi tertarik dengan Islam. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, afsus salam, wahai segenap manusia, tebarkan salam. Salah satu nasihat yang sangat membekas pada diri Abdullah bin Salam radhiyallahu an, pertama kali melihat, ya, profilnya Nabi, perilakunya Nabi, sosoknya Nabi, langsung tertarik. Salah satu hadis yang beliau sampaikan yang didengar oleh Abdullah bin Salam adalah sebarkan salam. Maka ini sangat luar biasa, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sana para ulama membahas tentang beberapa salam, keadaan yang dimakruhkan, ya, dimakruhkan dalam memberi salam. Hukum asalnya wajib, ya, hukum asalnya sunnah, menjawabnya wajib, tetapi menjadi makruh ketika memberi salam itu pada beberapa keadaan. Yang pertama apa? Yaitu ketika salam itu kita berikan, kita ucapkan kepada wanita yang ajnabi, yaitu wanita yang halal untuk kita nikahi. Mengapa? Karena akan nanti timbul fitnah, ya. Kecuali usianya sudah sepuh, ya, atau dirasa aman dari fitnah. Coba kalau kita melihat sebagian
ya, kaum muslimin yang mungkin kadang bermain-main di dalam memberikan salam, ya, ketika melewati kumpulan para akhwat gitu ya, para ibu-ibu atau yang masih muda-muda, assalamualaikum, wah dimanis-maniskan itu bahasanya. Ini timbul fitnah aja mas. Ya, kalau yang seperti itu keadaannya maka sebaiknya tidak memberi salam. Dimakruhkan kata para ulama. Demikian juga ketika keadaannya yaitu memberi salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ini dimakruhkan, ya, karena akan dapat mengganggu si pembacanya, akan mengganggu kekhusyuan yang membaca Al-Quran. Demikian juga ketika orang sedang berzikir, sedang membaca hadis, sedang berkhutbah, sedang ustadznya sedang ngisi kajian, masuk ke majelis langsung duduk saja, ya, tidak mengapa. Kalau dia memberi salam nanti akan mengganggu ustadznya, ya, atau khotibnya dalam menjawab, memberikan khutbah atau mengisi kajian. Maka ini kata para ulama dimakruhkan. Ya. Kemudian di sana dibahas pula tentang salam jika kita masuk ke rumah yang rumah itu tidak ada penghuninya. Tadi dalam ayat yang Allah sebutkan, jika engkau masuk rumah maka bacalah, sebutkan salam. Tetapi jika rumah itu dalam kondisi kosong, maka di sana ada sebuah asar dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang tertera dalam hadis Adabul Mufrad. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, jika seseorang masuk rumah kosong, jadi kita tahu rumah kita ini kosong, yang nggak ada rumah, nggak ada penghuninya, nggak ada anak kita, istri kita atau siapa saja lah, kita yang megang kuncinya. Maka ketika kita masuk rumah tersebut, maka ucapkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bukan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ucapannya berbeda, yaitu apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ketika kita masuk rumah kita yang kita tahu memang tidak ada siapa saja, tidak ada yang di rumah, atau kita masuk rumah ya ruangan yang tidak ada penghuninya, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tercurah atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi doanya secara umum, tidak mendoakan si penghuninya. Jadi kalau ada yang menghuninya, maka ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum. Tapi jika tidak mendapati penghuninya, kita tahu tidak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Demikian. Kemudian yang kedua, hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jumhur ulama menyebutkan yang wajib untuk dipenuhi undangannya adalah walimatul urs, undangan pernikahan, walimahan pernikahan. Ya, maka ini hukumnya jumhur sepakat, hukumnya wajib untuk didatangi selama tidak ada unsur-unsur yang menjadi penghalang bagi wajibnya undangan tersebut. Ya, misal di dalam undangan tersebut acaranya terkandung kemaksiatan, terkandung bercampurnya laki-laki dengan wanita tanpa ada hijab, ya, sehingga tidak bisa diatur dan seterusnya. Apalagi di sana dihidangkan minuman keras dan seterusnya, maka wajibnya menjadi teralihkan, menjadi tidak wajib lagi. Tetapi bagi undangan-undangan yang lain, maka hukumnya adalah mubah. Ya, boleh didatangi, boleh tidak. Hukumnya mustahab. Ya. Bahkan di sana Nabi SAW menyebutkan tentang undangan yang hanya mengundang orang-orang kaya saja di antara mereka. Kata Nabi SAW, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a laha agniya'u fayutrakul fuqara. Seburuk-buruk hidangan, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dihidangkan, yang mengundang hanya orang-orang kaya saja dengan meninggalkan orang-orang fakir di antara mereka. Maka ini termasuk undangan yang tidak wajib kita untuk menghadirinya. Ya, tercampurnya ikhtilat, campur baur laki perempuan, ya, adanya pesta miras di dalamnya, ada banyak hiburan-hiburan yang notabene itu keluar dari syarat Islam, ya, maka ini tidak lagi wajib untuk kita mendatanginya. Ya. Bahkan di sana para ulama juga sebagian menyebutkan jika undangan walimatul urus yang tadi dibahas oleh para ulama jumhur dengan hukum wajib,
maka sebagian ulama jika undangan walimah itu harus mengadakan safar, bepergian, maka sebagian mereka menyebutkannya tidak wajib untuk dihadiri. Karena apa? Membutuhkan ya waktu, biaya, tenaga, apalagi di musim-musim seperti sekarang ini mungkin kehadiran kita mungkin malah bisa menimbulkan mudarat bagi kita atau bagi mereka juga. Maka ini tidak wajib untuk dihadiri. Tetapi dengan catatan kata para ulama, jika ada undangan itu datang dari kerabat kita, maka kalau bisa kita menghadirinya, maka dipersilahkan. Ya. Tapi jika tidak, maka menjadi hukumnya tidak wajib lagi. Karena dibutuhkan safar, soalnya kata sebagian ulama, ketika menyebutkan walimah yang menjadi undangan itu mengharuskan safar. Ya, bukan lagi antar kecamatan, antar desa, enggak. Tapi ini safar. Antar daerah, kadang antar provinsi, antar pulau lagi. Maka tentu akan menimbulkan banyak kerepotan bagi yang diundang. Ya. Demikian dua hak yang sudah kita bahas dan tambahan faedah di dalam. Sekarang kita masuk pada hak yang ketiga. Wa idastansohaka fangsohu. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ingat jamaah sekalian, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kaum muslimin. Maka jika ada seseorang ya, yang membutuhkan nasihat kita, maka kita diwajibkan untuk memberikan nasihat kepadanya. Tapi jika tidak diminta, maka hukumnya sunnah. Ya, kalau dia mau menerima nasihat kita, alhamdulillah, juga tidak mengapa. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Jarir bin Abdullah radhiyallahu an pernah membaiat Nabi SAW, bersumpah setia, ya berjanji untuk apa? Bayatu Rasulullah SAW ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Aku membaiat Nabi SAW berjanji setia untuk apa? Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap kaum muslimin. Ya. Tapi jika tidak diminta, maka hukumnya menjadi sunnah. Tetapi jika diminta, misal kita dimintai seseorang, Pak, tolong nasihati saya tentang pernikahan. Pak, tolong nasihati saya tentang begini dan begitu. Nah, maka yang dimintai tolong berdasarkan hak yang ketiga ini, maka dia wajib untuk memberikan nasihat. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia itu pelit untuk berbagi ilmu, ya. Pelit berbagi pengalaman, padahal dia memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut, memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat berupa ilmu, ya, atau nasihat berupa kebaikan-kebaikan atau pengalaman yang pernah dia lakukan. Maka tidak layak kemudian ketika dia diminta, kemudian dia menolaknya. Ya. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, jika ia meminta nasihat kepada kita, ada orang minta nasihat kepada kita, Imam Nawawi mengatakan, maka wajib atasmu untuk memberikan nasihat kepadanya. Jangan berbasa-basi, ya. Jangan engkau menipunya, jangan engkau memperdayainya, ya. Karena apa? Boleh jadi nasihat yang kita berikan itu sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Ya, misal dia ingin memberikan ada masalah dalam keluarganya, ingin nasihat bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mengatasi problematika dalam rumah tangganya, atau problematika dalam urusan pekerjaan dan seterusnya. Maka yang diminta nasihat jika memiliki kapasitas dalam menyampaikan nasihat, maka berilah nasihat. Ya, jangan pelit, jangan bakhil, ya, sehingga kemudian memberikan mudarat kepada saudara kita. Padahal saudara kita sedang membutuhkan kita. Boleh jadi dia akan meminta nasihat pada orang lain yang nasihatnya justru menjatuhkan dirinya, ya, menjerumuskan dirinya pada jurang kebinasaan. Nah, maka ini tidak kita kehendaki, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, hak yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa idza aqasa fahamidallah fasambit. Jika dia bersin, ya, maka yang mendengar ucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan yang bersin membaca alhamdulillah, yang mendengar membaca yarhamukallah. Jadi kalau kita ada saudara kita yang bersin, ya,
dia mengucapkan alhamdulillah, maka sunnahnya, ya, hak yang harus diberikan pada dirinya adalah mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati dirimu. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda dalam Bukhari, "Idza afasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wa yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah." Bila seorang dari kalian bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka saudaranya atau temannya yang mendengar ucapan temannya yang alhamdulillah tadi, maka ucapkan yarhamukallah. Ya, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Setelah dia mendengar orang lain mendoakan dirinya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka yang bersin tadi yang mengucapkan alhamdulillah karena nikmat bersin yang Allah berikan, maka ucapkan balik kepada orang saudara kita, siapa saja yang mengucapkan yarhamukallah pada kita dengan ucapan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaan. Nanti kita bahas pada pertemuan tentang khusus tentang masalah tasbih ini, tentang masalah mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang sedang bersin. Ada di pembahasan berikutnya. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hak yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah dia. Jadi kalau ada teman kita sakit, ya sunnahnya ya dijenguk. Dan ini jika telah ditunaikan yang lain, maka bisa menjadi fardu kifayah. Tapi jika tidak ada yang menjenguk sama sekali, maka ini menjadi fardu bagi tiap-tiap orang untuk menjenguknya. Tapi jika sudah ada, maka menjadi sunnah hukumnya. Tetapi jika ada mudarat dengan kita mengunjunginya, maka sebaiknya ditahan dahulu. Apalagi di musim-musim kemarin ya, di musim-musim wabah corona ini yang Masya Allah ya, Allah berikan ujian untuk kita kaum muslimin di gelombang kedua kemarin di bulan Juni, Juli. Banyak kita jumpai saudara-saudara kita, kerabat kita, ya, teman-teman kita sakit, yang mungkin dengan menjenguknya malah mungkin menimbulkan mudarat bagi dirinya atau diri kita. Maka cukup kita mendoakan saja, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kesehatan kepada yang bersangkutan dan tetap memberikan pahala pada kita. Karena kita terhalang dengan kondisi, sehingga kemudian hanya mampu untuk bisa mendoakan dari jauh saja. Keutamaan jemaah sekalian bagi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, Masya Allah luar biasa. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka ia senantiasa berada di jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala sampai ia kembali. Jadi menjenguk orang sakit itu adalah salah satu ya tanda kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keutamaan dengan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan menjenguk itu seolah-olah kita sedang ada di tamannya surganya Allah, sedang memetik buah-buah surga sampai kita kembali pulang. Dalam hadis yang lain, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan kepada orang yang menjenguk saudaranya dengan apa? Sab'una alfa malakin. Ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Jika kita menjenguk di pagi hari, ya, ada malaikat yang mendoakan dia selama sebanyak 70.000 malaikat dengan kebaikan-kebaikan sampai sore. Jika menjenguknya sore, malaikat 70.000 jumlahnya tadi mendoakan yang bersangkutan sampai di pagi hari. Begitu seterusnya aja Mas. Ya. Luar biasa. Dan banyak keutamaan bagi orang yang menjenguk. Ya, bagi orang yang menjenguk dan bagi siapa yang dijenguk. Bagi orang yang dijenguk tentu ini hiburan. Karena dia dikuatkan, diberikan kekuatan moral, ya, diberikan support, diberikan sugesti, kesembuhan dan seterusnya. Bagi orang yang menjenguknya tentu ada banyak keutamaan-keutamaan. Tapi ingat, ya ketika menjenguk, perhatikan ya bagaimana kondisi orang yang sedang dijenguk. Ya,
lihat kondisinya ketika dia sedang istirahatkah, sedang tidak mau diganggu-kah, waktunya jam berapa, waktu-waktu untuk dia istirahat, maka tolong diperhatikan. Ya, jangan hanya sekedar kita jenguk kemudian gerombolan gitu ya, banyak orang rombongan kemudian bersama-sama, tentu ini mengganggu ketenangan istirahatnya bagi orang yang sedang dijenguk. Maka tentu bergiliran dan seterusnya. Ya, disunahkan pula untuk duduk di pinggir bagian kepala yang sakit untuk kemudian mendoakan. Kalau diminta untuk mendoakan maka silahkan mendoakan. Ini termasuk keutamaan. Ya. Kemudian diajak ngobrol, diajak motivasi. Jangan banyak ditanya tentang penyakitnya. Terkadang kita kalau sedang menjenguk orang yang sakit, itu kita lebih banyak fokus pada penyakitnya, bukan untuk menghibur yang sedang sakit, bukan untuk memotivasi orang yang sedang sakit. Tetapi apa? Tanya bagaimana ini penyakitnya, kenapa kamu bisa begini begitu. Ya, kemudian kita menceritakan balik, wah tetangga saya itu kemarin sakit kayak gini, ini 2 hari sudah nggak ada. Wah itu yang sakit tambah cemot-cemot itu. Ya, bisa-bisa malah tensinya bisa naik, kemudian tambah parah nanti. Nah, maka sebaiknya tidak menceritakan yang seperti itu. Ya dihibur ya dengan ucapan-ucapan yang manis, yang baik, hiburan ini pahala dari Allah, diberi kesabaran dan seterusnya. Ya, jangan detail bertanya soal sakitnya apa. Itu sering kita mengalami yang seperti itu. Ya. Kalau sakit itu bukan kita menghibur, malah kita tanya, pengen tahu sakitnya itu kenapa, tanda-tandanya apa, biar kita bisa menghindarinya juga dengan penyakit yang tersebut. Kan ini juga tidak baik. Nah, nanti yang sakit malah mikir, ya, maka sebaiknya apa? Kalau datang itu hibur, ya, bawa buah tangan, bawa oleh-oleh dan seterusnya. Walaupun boleh jadi yang sakit tidak makan apa yang kita bawa, paling yang makan ya keluarganya yang menunggui gitu ya. Tapi ini sebagai bentuk adab, ya, menyenangkan saudara kita. Bukankah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim adalah salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim itu pahalanya luar biasa. Orang yang sakit, ya, bayangkan kalau kita sakit kemudian tidak ada yang menjenguk kita. Teman-teman kita pada melupakan kita, teman-teman kita yang biasa kita berjumpa, berkumpul, kemudian lupa, tidak menjenguk kita, tidak mendoakan kita, maka tentu ada kesedihan tersendiri. Maka kalau kita menyempatkan waktu, ya, menjenguk saudara kita yang mungkin sedang sakit, yang tidak memberikan mudarat pada kita, atau mudarat pada dirinya, maka silakan dijenguk. Ya, ini sudah termasuk salah satu hak muslim atas muslim yang lain, ya, agar memberikan kepada dia sugesti untuk kesembuhan. Terkadang jamaah sekalian, kata para dokter itu, sembuh itu sekian persennya itu obat, sekian persennya sugesti. Sugesti untuk bisa sembuh. Nah, sugesti sembuh itu salah satunya muncul dari apa? Dari support, dari hiburan orang-orang yang menunjuk pada dirinya. Sekian persen kata dokter itu obatnya. Selebihnya sugesti dari orang yang sakit. Saya ingin sembuh, saya ingin sembuh. Kalau orang itu dalam bahasa Jawanya ngelukro gitu, sudah mentalnya sudah jatuh duluan, saya nggak sembuh, ya nggak sembuh-sembuhan itu nanti. Ya, maka memberikan sugesti seperti itu, berikan dukungan moral, ya hiburan. Jangan kemudian ketika kita memberikan waktu untuk saudara kita yang sedang sakit, bukan malah hiburan yang datang. Ya, kita menceritakan hal-hal buruk, menceritakan keadaan-keadaan yang buruk, sebaiknya dihindari. Ya. Ini sebagai bentuk apa? Bentuk adab kita di dalam menjenguk orang yang sedang sakit. Yang keenam, hak muslim atas muslim yang lain, kata Nabi SAW, wa idza mata fadbahu. Jika dia meninggal, maka iringi jenazahnya. Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian memberikan keutamaan atau memuliakan orang muslim dari dia lahir sampai dia meninggal dunia. Semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian dia dirawat, yang merawatnya pun Allah akan berikan pahala karena sebab dia memuliakan saudara muslimnya yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala 2 qirat bagi siapa saja yang mengiringi jenazahnya sampai di pemakamannya. 2 qirat, 1 qirat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semisal gunung Uhud. Ya. 2 gunung Uhud. Masya Allah, jemaah sekalian, pahala yang luar biasa ya. Sampai-sampai Abu Hurairah, Ibnu Umar, setelah mendengar hadis ini tentang keutamaan orang yang mengiringi jenazahnya, mensolati, ya, menguburnya, kemudian mengiringi jenazahnya, itu sampai-sampai merasa kehilangan
betapa besar pahala yang diperoleh orang yang mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah. Sementara kita kadang-kadang ya kurang perhatian dengan hal-hal seperti ini. Termasuk hak muslim atas muslim yang lain. Bagaimana seandainya ya kemudian ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, yang tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang mensolatinya, mengkafir dan seterusnya, maka ini musibah bagi kita kaum muslim yang lain. Maka Nabi SAW memotivasi kita agar kita bisa memuliakan saudara kita yang sedang mendapatkan ujian kematiannya. Supaya apa? Supaya bisa kita melaksanakan haknya sampai dia meninggal dunia. Jangan sampai kemudian setelah meninggal dunia kita biarkan saja. Saya teringat tentang meninggalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu, jemaah sekalian, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya musibah karena pertentangannya yang sangat keras pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia diberi penyakit semacam penyakit taun, ya, wabah yang sangat menyakitkan, yang sangat menyakitkan orang yang melihatnya, yang mencium baunya, karena kulitnya itu mengelupas kemudian melepuh dan keluar bau busuk. Sehingga ketika meninggal dunia pasca perang Badar, ya selama 3 hari ini jasadnya Abu Lahab itu tidak ada yang ngurus, nggak ada yang ngurus. Lalu mereka karena sudah tidak kuat menahan bau dari mayatnya Abu Lahab yang keluar dari kulitnya, dari tubuhnya, kemudian digalilah tanah, kemudian Abu Lahab ini tidak ya sebagaimana kaum muslimin, ya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka ambil kayu, galah, kemudian didoronglah jasadnya Abu Lahab masuk ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan, kemudian ditimbun oleh tanah, dilempar dari jauh. Allahu Akbar. Bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang menghina nabinya, ya yang melukai, kemudian membendung dakwah, membenci dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihinakan jemaah sekalian. Nah, orang Islam yang memuliakan orang Islam yang lain mulai dari dia lahir sampai kemudian dia meninggal. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimallah, 6 hak muslim atas muslim yang lain. Yang ini kata para ulama, ya hak muslim atas muslim yang lain itu tidak berlaku bagi orang bukan non-Muslim. Ya, tidak berlaku bagi orang kafir. Artinya hak ini diberikan khusus bagi orang Muslim. Lalu bagaimana kalau ada orang kafir yang memberi salam kepada kita? Ada orang kafir yang sakit, ada orang kafir yang meninggal dunia, ada orang kafir yang minta nasihat, ada orang kafir yang mengundang kita ke acara pernikahannya. Maka di sana dibahas oleh para ulama, tidak wajibnya menghadiri atau memenuhi semua apa yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan 6 hak tadi. Tetapi jika di sana ada maslahat, di sana kita mengkhawatirkan adanya mudarat yang datang pada kita, maka kata para ulama disebutkan bolehnya kita melakukan 6 yang tadi itu kepada orang-orang kafir. Ya dengan syarat ada maslahat untuk dakwah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Anas bin Malik menceritakan tentang seorang Yahudi, anak Yahudi yang senantiasa melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meludahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dia meninggal dunia, sakit keras, Nabi datang padanya, kemudian ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuklah Islam. Dan pemuda ini yang senantiasa meludahi Nabi, setiap kali Nabi pulang pergi melewati rumahnya, dia melihat ayahnya, kemudian ayahnya mengatakan, taatilah Abu Qasim. Abu Qasim adalah nama kunyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian si anak ini mengucapkan kalimat syahadat, kemudian meninggal dunia. Nah, ya kalau datang kita kepada orang kafir yang seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan, maka ini mengandung maslahat, maka diperbolehkan. Tapi tidak mengandung maslahat, justru memberikan mudarat pada kita, maka tidak dianjurkan untuk datang. Tetapi jika dengan catatan dalam kisah meninggalnya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu ketika meninggalnya ayahnya itu tidak ada yang ngurus, ya, karena sebagian orang-orang kafir Quraisy besar-besarnya itu sudah ya mangkal sama Abu Thalib karena banyak pertolongan dari Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika meninggal dunia tidak ada yang mengurus. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada Ali bin Abi Thalib, uruslah,
ayahmu. Ya. Sesungguhnya paman Anda itu, ya maksudnya Abu Thalib, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya pamanmu, yaitu Abu Thalib ayahku, itu orang yang tersesat ya Rasulullah. Dia meninggal dunia. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pergilah, kuburkan dia. Nah, jadi kalau ternyata orang kafir yang dimaksud satu dia kerabat, kemudian tidak ada yang mengurus, maka si anak yang muslim diperbolehkan untuk mengurusnya. Ya, karena tidak ada lagi yang mengurus, siapa lagi? Ya. Sementara yang terjadi jamaah sekalian, kalau kita hadir di pemakamannya orang-orang kafir zaman sekarang, di sana penuh dengan ritual-ritual ibadah. Ya, qadarullah, saya punya tetangga itu depan rumah itu orang Nasor, ya, orang Nasor. Dia punya acaranya dari kematian, acara pernikahan, itu dari awal sampai akhir ada momen-momen di mana di sana ada doa-doa, ya di sana ada pemberkatan dari pendeta dan seterusnya. Nah kalau kita hadir pas di acara seperti itu, maka akan jadi mudarat untuk kita. Maka ini yang kemudian dibahas oleh para ulama, tidak bolehnya kita hadir dalam kondisi seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita diundang seperti itu, acara-acara seperti itu, ya ada pemakaman, ada pernikahan. Jangan lupa di acara pernikahan pun juga ada pembaptisan, ada doa, sakramen dan seterusnya. Makanya tidak diperbolehkan datang. Nah, bagaimana mengatasinya? Maka datanglah sebelum atau setelah acara. Itu solusi yang ditampilkan oleh para ulama, yaitu ketika yang mengundang kita itu bukan orang muslim, ataupun muslim juga, tetapi di dalamnya ada kemaksiatan, ya, ada banyak kemungkaran-kemungkaran, maka jalan keluarnya adalah datanglah sebelum atau setelah acara. Ya, satu, untuk menghindari kemudaratan yang terjadi. Yang kedua, untuk tetap menjalin tali ukhuwah, ya, atau tali persaudaraan dan seterusnya, sehingga tidak terputus. Ya, sehingga tidak seolah-olah kita kemudian menghindar, kemudian tidak mau hadir sama sekali, tidak. Tapi jalan yang diketengahkan oleh para ulama adalah dengan datang sebelum atau setelah acara. Jadi tidak di pas hari hanya, ya, bisa H- atau H+. Karena apa? Untuk menghindari acara-acara yang mungkin jadi mudarat. Ada doa, ya, ada pemberkatan dan seterusnya. Ini tentu tidak diperkenankan, jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengalami hal seperti itu. Ya, karena kata Allah, ketika kita tinggal dulu di rumah orang tua itu ada tetangga kanan kiri itu ada yang non muslim gitu ya. Mereka kadang ada acara-acara kebaktian, acara ini dan itu. Ya, kita tahu bagaimana kondisinya. Maka yang seperti itu tidak diwajibkan untuk datang. Maka melayatnya, ya, atau kita mengungkapkan bela sungkawa, atau kita mengucapkan kebahagiaan atas acara pernikahan mereka, misal kalau diundang, maka datanglah sebelum atau setelah acara. Ya. Ini jalan yang diketengahkan oleh para ulama. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, paparan dari 6 hak muslim atas muslim yang lain, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan dalam kita bermuamalah dengan sesama kita kaum muslimin. Ya, semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini kami lanjutkan dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada orang yang minta tolong. Ada orang yang minta tolong kepada kita. Namun orang tersebut suka menyakitkan. Contohnya bikin kesal, nyebelin, menghina gitu. Sehingga sang penanya pun menjadi enggan untuk membantu karena tidak ridho. Nah, itu bagaimana hukumnya bagi penanya ini kalau tidak menolong orang tersebut, Ustaz? Maaf, bisa diulang kembali, Mas? Agak putus suaranya tadi. Oke. Ada orang yang minta tolong kepada kita misalnya nih. Namun orang tersebut itu menyakitkan, suka menyakitkan, itu omongannya
mengenakan seperti itu. Nah, sehingga kita itu enggan untuk membantunya karena nggak ridho lah seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita itu nggak membantu atau menolong orang tersebut seperti itu? Gimana, Ustaz? Nah, barakallahu fiik yang bertanya. Ya, boleh jadi ketika kita dimintai tolong, orang yang meminta tolong itu mungkin bukan orang yang kita sukai, tapi boleh jadi kita ridho dengannya, gitu, kita suka. Maka ketika dimintai tolong, sementara kita memiliki kemampuan untuk memberi bantuan, maka seyogianya tunjukkan akhlakul karimah kepada orang tersebut dengan cara membantunya. Karena tidaklah disebut kebaikan kecuali kita membalas keburukan dengan kebaikan, bukan keburukan dengan keburukan serupa. Kita tidak ingin dikatakan sama buruknya dengan dia. Maka tunjukkan akhlakul karimah, orang yang telah belajar agama, telah belajar dinul Islam sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka jangan balas keburukannya dengan keburukan serupa. Ya, dia minta tolong, pian yo tahu ngelarani aku dan seterusnya. Tidak boleh. Maka tetap akhlakul karimah dinampakkan. Inilah Islam, jemaah sekalian. Lihat Nabi SAW, apa yang beliau berikan kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Ya, jangankan hanya untuk urusan baju, ya, untuk urusan harta yang lain pun Nabi SAW memberikannya. Ada seorang Arab Badui yang secara notabene tidak punya akhlak, ya, datang pada Nabi SAW dengan tiba-tiba kemudian mengambil slayer. Nabi punya sal gitu ya, dililitkan di leher beliau. Itu langsung ditarik sama orang Arab Badui sampai membekas di leher beliau itu jeratan warna merah. Jadi kain itu ketika ditarik itu membekas leher beliau merah karena kulit beliau SAW itu merah kekuning-kuningan gitu, putih gitu ya, sehingga kemudian kalau ada bekas yang melilit itu terlihat. Apakah Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Padahal sahabat di sekitar itu sudah pengen marah, pengen mukuli orang Badui ini. Kata Nabi SAW, biarkan dia. Diberi sama Nabi SAW. Nah, itu kan perlakuan buruk. Ya. Maka kalau kita ingin menunjukkan akhlakul karimah sebagai seorang muslim, maka bantulah dia. Ya. Singkirkan sedikit rasa tidak enak kita, singkirkan sedikit rasa ego kita, ya. Ketengahkan akhlakul karimah saja. Ini loh Islam. Islam itu kayak gini. Islam itu tidak milih-milih gitu. Kalau ada orang minta bantuan karena ini perintahnya adalah jika engkau dimintai nasihat, termasuk diantara bantuan, maka bantulah. Berikan nasihat. Jangan kemudian melihat background-nya, melihat latar belakangnya, CV-nya. Wah, CV-nya orang ini jelek ini. Pernah sakit saya bla bla, nggak usah lah. Enggak, bukan begitu. Islam tidak menganjurkan yang demikian. Jika kita mampu untuk menolong, tolong dia. Jika kita mampu untuk membantu, bantu dia. Kalau tidak mampu, maka bisa minta uzur, ya, minta bantuan pada yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam. Ustaz. Untuk selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, bagaimana apabila kita menghadiri undangan dari tetangga yang mengadakan acara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti tingkepan atau 7 bulanan itu. Nah, sedangkan di dalamnya itu masih ada ritual-ritual yang kurang sesuai. Itu jazakallah. Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi tadi yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jika undangan itu ya terkandung ada mudarat, ada kemungkaran dan seterusnya, maka tidak wajib hadir. Undangannya pun juga bukan walimatul urus. Maka ini boleh tidak hadir. Tetapi kalau kita tidak hadir semata-mata, apalagi ini tetangga kita, boleh jadi persis depan kita atau kanan kiri kita, mungkin akan jadi mudarat untuk kita. Secara hubungan mungkin tidak baik. Maka bagaimana cara mengatasinya? Nah, jangan hadir di acara tingkepannya. Jangan hadir di hari hanya, datanglah sebelumnya. Katakan saya punya uzur,
Saya katakan saya punya acara begini dan begitu, ya sedikit tauriah lah, sedikit apa namanya, ya bukan bohong ya, tapi tauriah lah, bikin acara sebelum pas hari hanya aja lah, entah acara ngajari anak ngaji atau apa gitu ya, kan namanya tauriah. Ya, sampaikan seperti itu. Ya, jadi tidak hadir di pas hari hanya, tetapi tidak menutup hubungan baik kita dengan tetangga kita. Nah, jadi nggak usah hadir di hari hanya, datanglah sebelumnya atau setelahnya. Katakan mohon maaf Pak Bu, saya nggak bisa hadir kemarin, atau maaf saya nggak bisa hadir nanti karena saya begini begitu. Kemudian bawalah oleh-oleh, bawalah sesuatu buah tangan untuk melunakkan hatinya. Kalau mampu menasihati untuk tidak mengadakan acara gitu, ya monggo silakan. Datang di hari H, kemudian sedikit ngasih preambul, kasih ceramah sedikit, ini nggak boleh, pulang gitu, nggak apa-apa kalau mau. Tapi kalau mungkin kita nggak punya mental kayak gitu, ya sebaiknya nggak usah. Ya, datang sebelumnya atau setelahnya saja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ya. Melanjutkan dari pertanyaan tadi, Ya. Misalnya sehubungan dengan mendatangi acara-acara di luar umat muslim seperti yang tadi ataupun umat non muslim, Ya. apakah dalam hal pekerjaan kita itu dituntut untuk meliput acara tersebut? Nah, bagaimana seharusnya sikap kita atau dalam waktu yang dekat ini, dengan kondisi yang seperti ini masih belum bisa meninggalkan tuntutan pekerjaan tersebut. Nah, barakallahu fiik. Mungkin yang bertanya ini bagian dokumentasi, bagian fotografer, bagian apa ini? Yes, termasuk itulah. Ya, kalau kita meliput acara-acara yang notabene di dalamnya ada kemungkaran, tentu ketika kita mendokumentasikan, kita menguploadnya, kita memfilekan, berarti kita ada ta'awun. Ya, ada ta'awun kita. Ada ta'awun alal ismi wal udwan. Besar kecilnya ta'awun kita tergantung kontribusi kita. Semakin besar kontribusi kita atas terselenggaranya acara tersebut, maka semakin besar pula dosa yang kita tanggung. Ya. Ini termasuk hal yang sangat kompleks bagi seorang yang bekerja di bagian seperti itu. Tapi mudah-mudahan kalau kita memiliki prinsip di dalam beragama, ya, prinsip itu tidak harus kemudian kita menjadikan diri kita kaku, tidak. Tapi ketika kita punya prinsip, maka orang akan mengetahui apa yang menjadi pijakan kita. Tetapi kalau kita itu masih ambigu, terkadang iya, kadang enggak, masih belum jelas, maka orang akan menganggap kita berarti orang yang sama dengan dia. Nah, maka kalau mampu untuk menyebutkan kepada yang berkompeten dalam hal ini, yang pimpinan atau pihak yang meminta dan seterusnya, maka sampaikan saya punya prinsip untuk tidak meliput acara-acara ini dan itu. Maka sampaikan, kalau mampu menyampaikan, alhamdulillah. Sampaikan uzur pula untuk tidak bisa menghadiri acara tersebut. Kalaupun ternyata tidak mampu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, maka yang bersangkutan berbanyak istighfar. Ya, banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala karena secara tidak langsung dia sedang berta'awun atas terselenggaranya acara tersebut. Karena kalau tidak didokumentasikan berarti acara itu kan tidak ada filenya, tidak ada yang bisa dilihat kembali. Sementara kalau bisa dilihat kembali ada filenya, kontribusinya kita. Berarti kita ta'awun. Ada ta'awunnya, ada tolong-menolongnya dalam hal keburukan, dalam hal pertumpahan darah dan hal-hal yang lain. Maka saya nasihatkan untuk yang bersangkutan, kalau bisa minta uzur kepada yang berkompeten, ya, pimpinan dan seterusnya, maka mintalah uzur. Ya, minta izinnya, tapi kalau tidak mampu maka berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena lemahnya diri kita dalam menghadapi kondisi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan mungkin dari Mu'alaf ini, Ustaz. Ini silakan. Ayah saya non-muslim, namun sekarang sudah meninggal. Dulu saya masih SMA, selalu ada acara ayam atur dan di situ ada memakan darah ayam. Tapi saya hanya makan sopnya,
tanpa darah ayam, namun kualinya biasanya dipakai untuk memasak B2. Mungkin ini daging ini ya. Terkadang sehari-hari sebagaimana hukumnya untuk sekarang, Ustaz. Jadi Pernah akhwat melakukan ini itu. melakukan seperti itu. Nah, ini selanjutnya saudara dari ayah saya banyak yang non-muslim. Sehingga saya bingung di keluarga saya menghindar terus setiap ada pertemuan keluarga. Saya seperti dianggap tidak keluarga, merupakan bukan keluarganya, bagian dari keluarga mereka. Nah, karena menurut saya banyak mudorotnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Nah, ya, barakallahu fiik yang bertanya. Ya, ini termasuk salah satu problem yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang baru hijrah, ada yang baru masuk Islam dan seterusnya. Kalau dahulu ketika dia belum tahu hukum-hukum seperti itu, maka insya Allah ada uzur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah tahu kemudian masih melakukan hal itu, maka dosa akan kita terima. Nah, kita akan menanggung dosa atas perbuatan tersebut. Tapi kalau dahulu pernah melakukan hal itu karena ketidaktahuan, karena kondisi dan seterusnya, maka ini insya Allah ada uzur. Kemudian bagaimana sikap kita di dalam bermuamalah dengan keluarga? Maka bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan keluarga kita. Hatta dia orang non-muslim. Saya cuplikan satu peristiwa ketika ibunya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha datang ke kota Madinah dari Mekah. Jadi ibunya Asma itu ketika itu masih orang kafir, belum masuk Islam. Datang pada Asma, jadi mengunjungi putrinya di Madinah. Kemudian Asma merasa tidak nyaman dengan kehadiran ibunya yang masih kafir saat itu. Kemudian datanglah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka apa yang harus aku lakukan? Ada tamu sebagaimana dia ibumu. Nah, lihat jemaah sekalian, berdasarkan riwayat ini, maka ketika kita bermuamalah dengan keluarga besar kita yang masih non-muslim, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, maka kita harus tetap berbuat baik selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Selama kita tidak dipaksa untuk melakukan hal-hal ritual ibadat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mereka. Selama yang sifatnya umum, pertemuan dan seterusnya, maka monggo silahkan bergabung dengan mereka. Ya, ini untuk menunjukkan bagaimana universalnya agama kita Islam. Ya, akhlak Islam seharusnya bagi yang bersangkutan yang bertanya lebih ditonjolkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Oh, berarti orang Islam itu begini, baik dan seterusnya. Kita tunjukkan. Tetapi ketika di sana ya, muncul mulai hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, muncul hal-hal yang tidak bagus dari segi syariat, maka mohonlah izin dengan baik. Sampaikan uzur kepada mereka bahwasanya ini dalam agama saya dilarang, ini dalam agama saya tidak boleh, maka mohon izin saya pamit, mohon izin saya begini begitu. Sampaikan izin, jangan kemudian keluar tanpa izin, keluar pamit tidak memberitahu kepada siapapun, sehingga kemudian terjadi sakwa sangka, terjadi praduga yang kemudian menjerumuskan kita pada tuduhan, wow, orang Islam itu berarti begitu, orang Islam berarti buruk. Nah, ini tentu tidak kita kehendaki ya Mas. Ya. Maka tetap bermuamalah dengan keluarga besar kita yang notabene masih belum masuk Islam, ya, dengan akhlakul karimah, selama hubungan itu adalah hubungan biasa, hubungan sama antar manusia. Ya, dia minta tolong ini, minta tolong itu, kita bantu, ya, mereka bantu kita dan seterusnya. Tapi ketika berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus punya sikap. Ya, kita harus punya sikap. Nah, maka saya katakan di awal tadi itu, seorang muslim itu harus punya sikap, punya prinsip. Ya, bukan terus kemudian kita gampang untuk ikut sana, ikut sini. Maka kita akan dianggap sebagai orang yang nggak punya prinsip. Maka kalau orang sudah melihat prinsip kita, saya nggak mau di acara itu, maka kita akan, orang akan memaklumi kita. Gitu. Mungkin di awal kita akan dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang asing. Tapi lama-kelamaan, bagaimana pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita yang baru hijrah, teman-teman kita yang baru masuk Islam dan seterusnya, maka lama-kelamaan prinsip yang kita pegang itu akan dipahami oleh orang lain. Sehingga minimal mereka memaklumi, oh iya, dia nggak boleh begini, oh dia nggak boleh begini begitu. Ya, jadi
Saya sarankan yang bertanya tetap bermuamalah dengan keluarga besarnya dengan baik selama tidak berurusan bersinggungan dengan akidah, berurusan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang di sana ada pelanggaran. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, Ya. ini karena masih jam segini, masih kami lanjutkan, ada pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Terkait dengan hak yang ke-6 tadi Ustaz ya, yang kedukaan Ustaz. Jadi saya bekerja di kantor yang mayoritas non-muslim, dan karena jabatan mengharuskan saya mewakili perusahaan untuk melayat ke rumah duka orang muslim tersebut, orang non-muslim tersebut. Apakah saya berdosa kalau hadir untuk menyampaikan duka cita mewakili perusahaan ini, Ustaz? Nah, selanjutnya ini masih terkait dengan hal yang sama. Nah, apakah yang lebih utama itu laki-laki untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman, ataukah wanita juga memiliki kedudukan yang sama, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, ya, untuk mengiringi jenazah, ya memang Nabi SAW menganjurkan untuk para wanita itu di rumah saja, ya, untuk di rumah saja, ya, tidak ikut menghantarkan ke pemakaman, karena secara psikologi wanita itu lemah, nanti akan banyak sedih yang berlebihan di pemakaman, ya. Padahal itu tidak dikehendaki, ya. Karena termasuk rintihan kesedihan yang berlebihan dari ahli waris itu menjadi siksa tersendiri bagi si jenazah di alam kubur. Jadi kalau ada ahli warisnya yang bersedihnya berlebihan, ya, kemudian tidak ridho, seolah-olah tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas meninggalnya yang bersangkutan, maka ini menjadi siksa tersendiri bagi yang meninggal di alam kubur. Tetapi kalau yang meninggal itu sudah memberikan wasiat, kalian jangan bersedih berlebihan, boleh nangis tapi nggak boleh gulung-gulung, nggak boleh nampar pipi, nggak boleh bentur kepala dan seterusnya. Ridholah dengan takdirku, maka insya Allah jika ada ahli warisnya yang kemudian dalam kondisi seperti itu terguncang psikologinya, maka insya Allah dia tidak akan tersiksa di alam kubur. Nah, maka larangan Nabi SAW untuk menghantarkan jenazah bagi kaum wanita itu karena sebab seperti itu. Ya. Insya Allah dengan sebab seperti itu, karena secara psikologi wanita akan lebih lemah. Tetapi kalau mau hadir, ya monggo silahkan, tetapi ya, tentu dengan batasan yang sudah diatur oleh syariat, ya, dengan berpakaian yang syar'i, kemudian tidak menginjak pemakaman, ya, melepas sandal alas kaki, kemudian tidak berbaur banyak dengan kaum laki-laki, ya, kemudian dia tidak bersedih berkepanjangan berlebihan dan seterusnya, maka ini diperbolehkan. Tetapi ahsannya adalah dia tetap di rumahnya. Ya, biarlah para laki-laki yang mengurus pemakaman di tempat pemakamannya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Tetapi kalau ingin berkunjung di lain waktu, ya, termasuk ziarah kubur, maka diperbolehkan selama tidak sering-sering, karena Nabi SAW melarang kita untuk sering-sering, terutama bagi wanita, untuk sering-sering berkunjung ke pemakaman. Ya, karena kenapa? Menimbulkan kesedihan mendalam, mengulang-ulang memori lama, kemudian muncul kesedihan, seolah-olah nanti tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak dikehendaki. Ya. Siapa sih orang yang nggak sedih? Iya, sedih semua orang. Tapi kalau dengan hadir seperti itu setiap waktu secara berkala, rutin datang, maka ini akan muncul kesedihan. Ya, muncul kesedihan. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh syariat. Ya. Apa yang sudah berlalu bagi orang yang meninggal, maka dia mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang hidup, maka dia memperbaiki amalnya agar nanti kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia sudah siap. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Ustaz, yaitu apabila saya bekerja di kantor yang mayoritas non-muslim, nah harus melayat ke rumah duka yang meninggal ini
mungkin yang non Muslim nih Ustaz. Nah, Ya. apa hukumnya kalau kita melayat ke rumah duka non Muslim yang di dalamnya itu ada acara ritual yang mungkin tidak sesuai dengan Islam seperti itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Tidak diperbolehkan. Karena di dalamnya ada banyak ritual-ritual yang itu notabene adalah keagamaan mereka. Kehadiran kita di sana akan menunjukkan keridhaan kita. Kehadiran kita di sana akan menambah jumlah populasi mereka. Ya, maka tidak diperbolehkan. Maka datanglah ya, sebelum atau setelahnya saja, setelah acara. Kalau sebelum meninggal nggak mungkin, sebelum meninggal. Setelahnya saja, setelah acara. Melayat dan seterusnya, mungkin di rumah duka bisa. Kalau di tempat pemakamannya atau apa namanya itu, di tempat apa kremasi apa itu ya, itu mungkin enggak. Kalau kita sih nggak mungkin datang ke sana. Di sana sudah penuh dengan acara-acara yang di luar syarat Islam. Kalau datang di rumahnya saja, nah, datang ke rumah keluarganya, sampaikan bela sungkawa ini dan itu sebagai bawahan atau sebagai pegawai di sana gitu ya. Jangan sampai kemudian kehadiran kita, ya posisi kita sebagai pegawai, kemudian memberangus akidah kita, merusak tatanan kehidupan kita dalam beragama. Jadi tetap ada sikap walak barok itu ada, ya, sikap kita loyalitas kepada sesama Muslim, ya, barok kita berlepas diri pada orang-orang kafir tetap harus ada. Hatta dia adalah pimpinan dari perusahaan kita, karena di sana ada ritual-ritual keagamaan masalahnya. Kecuali di sana tidak ada ritual-ritual gitu yang nggak masalah gitu. Tapi nggak mungkin sih kalau nggak ada. Karena pengalaman kita dulu pernah melihat itu ada seperti itu. Sampai di pemakamannya pun juga ada. Ada doa dari pendeta, ada ini dan itu banyak. Karena dulu kita ya teman-teman kita masih ada yang belum beragama Islam gitu ya, kita masih berteman baik. Jadi kita datang di rumah duka. Begitu tahu ada acara gitu kita menghindar, gitu. Ya, minta izin kita pergi, gitu ya. Nggak ikut sampai ke pemakamannya. Nah, di pemakamannya pun juga seperti itu, ada acara-acara ritual, ya, ada doa dari pendeta, ada lagu rohani dan seterusnya. Itu tentu itu notabene adalah ritual keagamaan, nggak boleh hadir, gitu. Nggak boleh hadir. Jadi sebaiknya hadir setelahnya saja, sampaikan pada keluarga besarnya, minta maaf untuk tidak hadir di acara itu, bla bla bla. Silakan diatur sendirilah kalimatnya bagaimana. Yang pegawainya mungkin lebih paham kondisi di perusahaannya. Halo, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Ya, kan. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk kali ini Ustaz. Sedikit keluar dari tema yang bahasan kita kali ini. Ya, silakan. Muamalah yang lain. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebaiknya bila ada saudara yang berhutang kepada kita dan selalu kita yang mengingatkan, lama-kelamaan seakan-akan hutang tersebut terlupakan oleh saudara kita tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya. Jadi ketika kita mengingatkan saudara kita itu tentang hutangnya, sejatinya kita sedang menolong saudara kita dari bahaya besar nanti di yaumul kiamah. Bukan hanya sekedar mengingatkan saja, itu hak saya, ada kewajibanmu. Ternyata tidak hanya sekedar itu, mengingatkan kita untuk urusan hutang, itu ternyata urusannya besar. Ya, sejatinya kita sedang mengingatkan saudara kita, hati-hati, karena hutang yang belum dilunasi, urusannya panjang di akhirat. Secara notabene mengatakan demikian, tapi kita kan tidak terucapkan seperti itu. Jadi tidak mengapa kita mengingatkan, ya, bukan nagih ya, tapi mengingatkan. Ya, mengingatkan barangkali yang bersangkutan lupa, karena boleh jadi dia kesibukan, mungkin boleh jadi belum terkumpul dana untuk melunasinya. Ya, mengingatkan baik, tidak apa-apa, tidak salah itu. Ya. Jangan kemudian merasa tidak enak pekewo, waduh, duit kok ngiling lo terus. Tidak usah merasa pekewo, ya. Karena rasa pekewo itu yang kemudian menyebabkan orang-orang yang biasa berhutang itu kemudian menjadi orang-orang yang lalai. Wah, wong sing duit gak ngiling no aku, paling lah liban diikhlasno. Tidak begitu.
Kecuali antum mengikhlaskan enggak apa-apa gitu. Ini satu. Yang kedua, orang yang menghutangi, kalau dilihat yang berhutang itu ternyata ada kesulitan-kesulitan dalam melunasi hutangnya, maka berilah dia tempo. Berilah dia tangguh. Ya. Karena Nabi SAW memberikan pahala besar bagi orang yang menangguhkan hutang orang yang tidak bisa membayar. Yaitu apa? Allah akan memberikan dia pahala sodakoh senilai hutang yang dia hutangkan per harinya. Jadi kalau kita misalnya janji dengan orang tersebut, dia akan melunasi kita tanggal 1. Gitu. Ternyata dia ketika pas tanggal 1, dia minta uzur, minta penundaan. Maaf Pak, Bu, saya nggak bisa bayar tanggal ini. Saya minta mundur 1 bulan ke depan. Maka beliau dia tangguh, tempo. Karena hukum asalnya ketika kita memiliki piutang dengan orang lain adalah kita memberikan tangguh. Nah, 1 hari tangguh yang kita berikan, itu Allah berikan kita pahala sodako sebesar hutang yang kita berikan pada dia. Kalau dia berhutang pada kita 500.000 misalnya, dalam tempo 1 bulan ke depan saya baru bisa melunasi kembali, saya minta tempo, maka selama 30 hari ke depan, 1 harinya kita dihitung bersodako 500.000 sampai 30 hari ke depan. Pada tempo yang kedua, 1 bulan berikutnya, dia minta tempo lagi. Maaf Pak, saya nggak bisa bayar hari bulan ini. Saya minta tempo lagi, mungkin sepekan lagi lah. Maka pada pekan yang tempo yang kedua itu, maka kita diberi pahala sodako oleh Allah 2 kali lipat dari hutang yang kita berikan. Subhanallah ya Mas. Besarnya pahala orang yang merenggangkan, memberi tempo pada orang yang berhutang. Kalau ingin pahala besar lagi, ingin dinaungi oleh Allah di bawah arasnya Allah, ketika hari tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, maka bebaskan hutang saudara kita. Guys, nek tak bebaskan aja Pak, sampean bayar bolak-balik tempo-tempo tak bebaskan aja sekalian. Atau sampean bayar separuhnya, yang separuhnya saya bebaskan. Mungkin bisa seperti itu, maka insya Allah kita akan diberi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan menangguhkan dan melunas atau membebaskan hutang saudaranya itu bukan untuk orang yang berhutang. Ya, ini motivasinya untuk orang yang punya uang kemudian dihutangi. Tapi kalau ini dipakai hadis untuk orang yang berhutang, maka ini bahaya. Maka dia akan sering pergi ke sono kemari minta pinjaman, kemudian ketika tidak dipinjami dia bilang sama orang, Pak kan ada hadisnya. Kalau ini memberi tempo panjenengan diberi pahala ini itu bebaskan, wah ini bahaya ini. Ya, bukan hadis itu dipakai untuk kemudian pinjam sana pinjam sini, tidak benar. Itu motivasi untuk orang memberikan tangguh pada orang lain, memberikan kemudahan. Ya, jadi intinya kalau memberikan mengingatkan tidak masalah, silakan, ya, tidak apa-apa. Justru kita sedang membantu dirinya untuk kembali cepat melunasi, karena kalau tidak hutang itu akan terbawa nanti di yaumul qiyamah, di mana tidak ada lagi harta, tidak ada lagi dinar dirham untuk membayar hutang kita. Yang ada apa? Amal-amal soleh kita yang akan dikuruskan dengan hutang-hutang kita. Urusannya panjang nanti masalahnya. Ya, maka tidak mengapa insya Allah mengingatkan saudara kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini ternyata masih ada pertanyaan nyambung dari pertanyaan sebelumnya Ustaz. Ya, Bapak silakan. Ini seorang akhwat ini melayat atau taksiyah ke bos yang bukan yang non muslim. Untuk menghormatinya ini karena seluruh karyawan seperti itu. Yeah. Nah, ketika ada ritual doa itu mereka itu menjauh. Nah, dari kerumunan gitu. Apakah hal-hal tersebut bisa dimaklumi atau diperbolehkan, Ustaz? Dan sebaiknya harusnya gimana gitu, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, jika ada hal yang memberi mudarat pada kita dengan tidak hadirnya kita, maka boleh hadir, kata para ulama, maka tetap dijaga dengan kondisi-kondisinya tadi. Maka cara menghindar tadi termasuk salah satu cara yang diperbolehkan. Ya, ketika pas ada acara, pas ada momen ya doa-doa itu, menghindar saja, menjauh dari
kerumunan, menjauh dari pelayat gitu ya. Kalau secara sifatnya umum cuma pemberitahuan, pengumuman ini dulu silakan merapat kembali. Ya, tapi saran saya kalau memang itu diharuskan datang semua karyawan, ya, maka sebaiknya jangan ada di ring 1, ya, jangan ada di ring 1 kerumunan atau ring 2. Cari ring paling luar saja lah, cari amannya saja. Ya. Karena kalau kita ada di ring 1, ring 2, kita sulit untuk menghindar nanti. Misalnya semua pada berdiri untuk doa, kemudian kita menyelinap keluar, menyeruak di antara kerumunan, ya itu sulit kita akan menghindar seperti itu. Maka cari yang di luar saja, jangan di ring 1, ring 2. Atau mungkin di bagian parkiran lah mungkin. Yang datang kemudian di pinggir-pinggir motor gitu, atau duduk-duduk gitu aja. Mungkin itu sudah upaya kita untuk menghindar. Ya. Tanda petik, ya kita store wajah kita lah ke ahli warisnya atau keluarganya gitu. Nanti dicari di mana nih anak buahnya bagian ini kok nggak ada. Nanti jadi pekerjaan dia menjadi tertahan, menjadi terganggu. Ada kondit tidak bagus dari pimpinan karena dia tidak hadir di acaranya pimpinannya dan seterusnya. Maka boleh hadir, tapi tadi ingat jauh saja ya, dari acara itu, terkhusus ketika ada acara-acara doa-doa. Mudah-mudahan Allah memberikan uzur pada dirinya. Saran saya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih lemahnya iman kita dalam menghadapi seperti ini. Allahu a'lam. Oke, jazakallah Ustaz, karena waktunya sudah lama. Mungkin kita cukupkan kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bisa ditutup Ustaz. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita nikmat bisa berthalabul ilmi walaupun via online seperti sekarang ini. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain kita akan bisa berjumpa langsung dengan offline sebagiannya. Semoga apa yang kita sampaikan dari hadis-hadis Nabi SAW dan keterangan para ulama ini menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita sedang bermuamalah dengan sesama kita kaum muslimin, juga kepada orang-orang yang bukan muslim, ya, sehingga kehidupan kita dalam bermasyarakat, bermuamalah semakin bagus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan karena perasaan, bukan karena nggak enak dan ini dan itu, tapi semua berdasarkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.